Halo, saya Roy Oktavianto. Saya mahasiswa program studi Teknik Elektro di Universitas Negeri Jakarta dengan nomor registrasi 15016190013. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah medan elektromagnetik, di mana di dalam presentasi ini sudah terdapat 3 cakupan materi, yaitu muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah kolom, yang merupakan 6,24 dikali 10 pangkat 18 muatan dasar. Jenis muatan listrik. Yang pertama, ada muatan positif, atau biasa disebut dengan proton. Di muatan proton ini, garis gaya medan listrik keluar dari intinya. Yang kedua, ada muatan negatif atau elektron, di mana di elektron ini, garis gaya medan listrik menuju ke dalam inti. Yang ketiga, ada muatan nol. Di muatan ini, proton sama dengan elektron, sehingga menghasilkan muatan nol atau netral. Penentuan muatan listrik benda. Jika suatu benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron sama dengan kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan nol atau netral. Sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan tidak sejenis saling tarik-menarik. Yang kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom disimbolkan dengan C. Satu kolom sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat 18 E. E sama dengan muatan proton. Sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton, namun berbeda jenis dengan proton. Nilai di elektron ini adalah negatif, di mana nilainya negatif 1602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Yang terakhir, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Hukum kolom berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Secara sistematis dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R2, di mana Q1 dan Q2 adalah nilai positif atau negatif muatan listrik pada kedua objek jarak antara kedua objek. Dan K adalah sebuah konstanta kesebandingan. Apabila kita menggunakan sistem satuan internasional, maka Q dinyatakan dalam kolom, R dalam meter, dan F dalam Newton. Di sini ditampilkan sebuah contoh soal, di mana sebuah benda bermassa 40 gram dan bermuatan Q1 sebesar 1 mikrokolom digantungkan pada seutas tali ringan dengan massa diabaikan. Tepat di sebelah kiri benda tersebut diletakkan muatan Q2 dengan nilai
negatif 2 mikrokolom, yang menyebabkan posisi benda bergeser ke kiri. Dapat dilihat di sini, benda itu bergeser ke kiri. Jika diketahui K atau konstanta kesebandingannya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi, dan gravitasi sama dengan 10 ms persegi, tentukan berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Karena diketahui tadi muatan 2-nya adalah negatif 2 mikrokolom, maka benda tersebut bergeser ke kiri. Dapat dilihat di sini, benda bergeser ke kiri, dan yang ditanyakan adalah berapa tegangan yang dialami tali tersebut. Langsung saja kita pakai rumus yang tadi. Saya menyebutnya di sini rumus kakiku robek-robek, karena di sini K Q1 dikali Q2 per R2. Jadi untuk gampang mengingatnya, kita sebut saja rumus ini dengan kakiku robek-robek. Kita masukkan nilainya. Nilai K tadi 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi. Lalu kita masukkan nilai Q1, di mana nilai Q1-nya adalah 1 mikrokolom, atau 1 dikali 10 pangkat min 6. Lalu kita masukkan nilai Q2, di mana Q2 tadi adalah negatif 2 mikrokolom, atau 2 dikali 10 pangkat min 6. Lalu kita atau kita bagi dengan R. Nilai R-nya adalah 15 dikali 10 pangkat min 2, lalu dikuadratkan kembali. Langsung saja kita jumlahkan, dan F dapat diketahui sebesar 0,8 Newton. Setelah F diketahui, maka kita cari tegangan, di mana tegangan sama dengan resultan. Masukkan saja rumusnya, akar dari F C kuadrat plus dalam kurung M dikali G tutup kurung kuadrat. Langsung saja kita masukkan angkanya, di mana 0,8 kuadrat plus 0,4 kuadrat sama dengan 0,28 Newton. Maka nilai tegangan yang dialami tersebut adalah 0,28 Newton. Kita masuk ke materi yang kedua, di mana materi kedua ini adalah medan listrik. Medan listrik sendiri adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per kolom. Dapat kita lihat di sini, ada sebuah gambar medan listrik, di mana medan listrik ini juga termasuk medan vektor karena memiliki arah. Sehingga untuk menyatakan arah dalam medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami muatan positif. Kita lihat di sini muatan positif jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut. Adapun arah medan listrik ini yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar. Kita lihat di sini benda ini adalah protonnya atau positif. Garis gaya medan listriknya keluar dari inti menuju ke elektron yang bermuatan negatif. Di elektron ini garis gaya medan listrik masuk ke dalamnya. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya per satuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan, sumber, dan jarak benda, atau muatan yang diuji. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, di mana E ini adalah kuat medan listrik, F adalah gaya listrik, dan Q adalah muatan listrik. Kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Apabila suatu muatan uji ternyata dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik, bagaimana cara menghitung medan listrik total yang dialami oleh muatan uji tersebut? Yakni, ada dua kemungkinan. Muatan yang mempengaruhi muatan uji bisa segaris atau membentuk sudut, atau bahkan tidak segaris. Resultan medan listrik yang segaris.
apabila titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak segaris, jadi ada dua medan listrik yang timbul masing-masing oleh Q1 dan Q2. E1 merupakan kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q1 dirumuskan E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Ya ini rumusnya untuk muatan Q1. E2 merupakan medan listrik karena pengaruh muatan Q2 dirumuskan E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Ini rumusnya, dapat kita lihat di sini. Besar kuat medan listrik yang dialami oleh B adalah merupakan resultan vektor dari E1 dan E2, sehingga dirumuskan seperti ini. EB sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 kuadrat plus Q2 per R2 kuadrat. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus di atas yaitu jenis muatan sumber dan muatan uji. Hal tersebut dapat menentukan positif dan negatif dari medan listrik yang dialami. Maka dari itu harus dicatat. Resultan medan listrik yang tidak segaris. Saya sajikan gambar di sini. Dari gambar di samping, titik A berada dalam pengaruh medan listrik Q1 dan Q2, sehingga antara titik Q1, A, dan Q2 membentuk sebuah sudut apit, yaitu ini ya, sudut apitnya. Dapat dilihat di sini, ini sudut apit dilambangkan oleh theta. Kemudian total kuat medan listrik yang dialami oleh titik A adalah resultan dari vektor E1. Ini ya, resultan dari vektor E1 dan E2. Jadi di tengah-tengah sini resultannya. Untuk menentukan besar yang digunakan, rumus resultan vektornya adalah EA sama dengan akar dari E1 kuadrat plus E2 kuadrat plus 2 dikali E1 E2 cos theta. Contoh soal medan listrik dan penyelesaiannya. Di sini saya tampilkan satu buah contoh soal simpel saja, di mana soalnya jika sebuah muatan uji plus 25 dikali 10 pangkat min 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Diketahui F sama dengan 0,5 Newton. Q sama dengan plus 25,105 C. Ditanya adalah E, atau besar medan listrik pada muatan uji tersebut. Maka kita pakai rumus E sama dengan F per Q. Masukkan nilai F dan nilai Q 0,5 per 25,105 C. Maka hasilnya adalah 2000 Newton per kolom. Di sini saya tampilkan sebuah contoh gambar. Jika Q1 dan Q2 memiliki tanda positif atau negatif yang sama, maka vektor gaya F2 pada Q2 akan mengarah ke arah yang sama dengan vektor R12. Dapat kita lihat setelah penjelasan tadi, jika Q1 dan Q2 memiliki tanda positif yang sama, maka vektor gaya F2 pada Q2 mengarah ke arah yang sama. Jadi arahnya menuju ke atas, searah, karena nilainya sama dengan vektor R12. Dengan demikian, hukum kolom dapat dijabarkan lagi menjadi sebuah persamaan, yaitu F sama dengan Q1, Q2 per Pi, epsilon 0, dan R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dinyatakan dalam Newton, Q adalah muatan listrik dinyatakan dalam kolom, K adalah konstanta. Epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa atau udara.
Untuk menuliskan bentuk vektor persamaan tadi atau persamaan 2 ini, kita masih memerlukan informasi tambahan bahwa gaya yang bekerja sejajar garis yang menghubungkan kedua massa harus bersifat tolak-menolak jika muatannya bertanda positif atau negatif sama, dan bersifat tarik-menarik jika muatan berlawanan. Bila vektor R1 menunjukkan lokasi muatan Q1 dan R2 adalah vektor lokasi untuk Q2, maka vektor R12 sama dengan R2 min R1, mempresentasikan garis lurus berarah yang menghubungkan Q1 ke Q2 seperti ditunjukkan dalam gambar tersebut. Vektor F2 adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2 dan diperlihatkan untuk kasus di mana Q1 dan Q2 memiliki tanda yang sama. Bentuk vektor dari hukum kolom karenanya adalah F2 sama dengan Q1 Q2 per Pi epsilon 0 R12 kuadrat dikali A12. Di mana A12 tersebut nih ya adalah vektor satuan pada arah R12, atau dapat dinyatakan seperti ini. A12 sama dengan R12 per, di dalam ini R12 sama dengan R12 per R12 sama dengan R2 per R1 per R2 per R1, sehingga pernyataannya menjadi seperti ini. Kita masuk ke materi yang terakhir. Wah, nggak kerasa nih, udah cepet banget, udah materi terakhir aja. Yaitu hukum Gauss, di mana hukum Gauss berbunyi, jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkup oleh permukaan tertutup tersebut. Hukum ini dinyatakan oleh Carl Friedrich Gauss, di mana dinamakan menjadi hukum Gauss. Rumus hukum Gauss adalah flux sama dengan Q per epsilon 0. Contoh di sini, garis gaya tegak lurus, jatuh tegak lurus maksudnya ya, maka dirumuskan menjadi flux sama dengan E dikali A, di mana E ini yang jatuh ini adalah medan listrik. Medan listriknya jatuh lurus. Dan A adalah luas bidang yang ditembus oleh medan listrik, dinyatakan dengan meter persegi. Yang kedua, mohon maaf ini gambarnya agak sedikit ngeblur ya, tapi masih bisa dilihat. Garis gaya jatuh tidak tegak lurus, di mana agak sedikit miring terhadap luas bidang yang ditembus medan listrik tersebut. Sehingga dinyatakan flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Theta adalah sudut antar gaya yang datang dengan garis bidang normal. Contoh soal hukum Gauss. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut? Kata kuncinya di sini adalah ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut. Kata kuncinya adalah tegak lurus. Seperti yang dilihat di slide sebelumnya, garis gaya tegak lurus dinyatakan dengan flux sama dengan E dikali A. Jadi kita masukkan saja flux sama dengan E dikali A sama dengan flux. Kita masukkan nilainya, E-nya adalah 200 Newton kolom dikali luas persegi tersebut, yaitu 20 cm dikali 20, di mana luas persegi itu rumusnya S kali S ya. 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi, atau 4 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi. Maka di sini 200 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2 meter persegi, sehingga flux sama dengan 8 Weber. Ini merupakan link channel YouTube saya. Wah, nggak kerasa udah selesai aja nih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan materi yang saya sampaikan.
Mohon komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.